Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Anda boleh tebarkan senyuman ke kanan kiri karena sukacita itu menular. Haleluya, puji Tuhan. Baik, Excellent Life, 1 bulan ini kita sudah bicara banyak tentang kehidupan yang unggul. Dan minggu ini ada satu topik khusus yaitu bicara tentang keuangan yang sehat. Kita sudah bicara tentang kehidupan yang sehat, relasi yang sehat. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat tentang kesehatan keuangan. Tentu saja kalau bicara tentang kesehatan, semua itu ada ukurannya. Pada waktu kita menyebut diri kita, tubuh kita itu sehat, maka tentu ada standar dan ukurannya. Betul ya? Bagaimana dengan ukuran tekanan jantung kita, bagaimana dengan ukuran kadar gula di dalam darah kita, itu menunjukkan kesehatan tubuh. Dan saya percaya dalam keuangan pun tentu ada ukurannya. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita mau melihat sama-sama ukuran Alkitab tentang kesehatan. Saya pastikan saya bukan seorang ahli keuangan, saya bukan financial planner. Ya, Anda banyak yang mungkin bekerja dalam hal-hal seperti itu, tetapi hari ini saya betul-betul ingin melihat, mengangkat apa yang Alkitab katakan, bagaimana kita bisa mengukur keuangan kita itu sehat atau tidak. Jadi saya ingin mengangkat saja dari teks-teks yang ada, tentu ada banyak dan kita akan batasi menjadi 4 kriteria saja, 4 ukuran saja. Ini yang saya akan bahas Bapak Ibu saudara sekalian. Ukuran Alkitab tentang kesehatan keuangan dan semoga ini mudah dihafal, mudah diingat. Kita mengukurnya dengan CC liter, ya. CC liter. 4 ukuran. C liter. Supaya mudah mengingatnya. Baik, kita akan lihat yang pertama kali. Ukuran yang pertama, seorang itu bisa disebut keuangannya sehat kalau dia sadar bahwa setiap finansial, kondisi keuangan yang dia punya itu harus dia kelola untuk punya kualitas hidup yang ini. C, cakap. Okay. Menjadi cakap di dalam pekerjaan kita, menjadi cakap di dalam tanggung jawab kita, menjadi cakap di dalam panggilan kita. Kadang-kadang banyak orang mengeluh dengan kondisi kehidupannya, aku kok sepertinya kurang, aku kok terbatas, aku kok tidak punya ini dan itu. Mungkin kita perlu menilai, masalahnya adalah karena kita tidak punya kecakapan sehingga kita tidak mendapatkan hasil balik. Ya, kecakapan penting. Alkitab katakan, kitab Amsal menuliskan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Tegas sekali dikatakan orang yang akan bisa berhasil dalam hidup ini, orang yang sukses, adalah ketika dia bisa mengelola sumber dayanya itu dan menjadikan itu sebagai sebuah kecakapan hidup. Ya, saya lihat beberapa, ini Pak Hermanto, saya lihat beberapa podcastnya Pak Hermanto. Saya cukup tertarik karena menyebutkan, jangan orang itu kalau hidup jangan cuma cari hoki, kalau salah gitu Pak ya. Harus kerja keras mengembangkan diri. Waktu saya belajar banyak itu Pak, luar biasa. Beberapa podcast itu jelas sekali itu. Kadang-kadang cuma orang cari, wah dia lebih beruntung. Wah, dia lebih hoki, tapi tidak memberikan dirinya itu untuk mencakapkan dirinya. Ya, minta maaf kadang-kadang anak muda yang dicari cuma yang cakep-cakep saja. Tapi pastikan pasangan hidupmu adalah pasangan hidup yang juga cakep. Makanya laki-laki yang belum menikah, dijelas dikatakan ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, namanya Lemuel, dikasih tahu, nanti kalau kamu punya istri, dituliskan kriterianya di dalam Amsal 31. Dan itu semua bicara tentang kecakapan seorang perempuan. Ya. Jadi carilah, ya syukur-syukur dapat dua-duanya ya. Sudah cakep lagi. Nah, puji Tuhan, seperti istri saya. Wah, kita harus memuji istri di depan umum, haleluya. Yang cakep dan cakep kan gitu. Ya. Mau tepuk tangannya kok ragu-ragu seperti itu. Seperti yang Anda nggak percaya. Ya, iya, senyum, istrinya selalu senyum. Makanya di dalam pelayanan anak muda, kami selalu ingat. Salah satu pembina anak muda kami, Kak Ben, adiknya Pak Paulus, Pak Benyamin Rajo, itu selalu katakan begini. Ya, anak muda diajar nih, kalau kamu bekerja, bekerjalah untuk menjadikan, ini kata kuncinya, menjadikan dirimu emas. Ya, ini kata kuncinya. Karena kalau kamu sudah menjadi emas, kamu tidak perlu lagi cari emas, orang lain yang akan cari kamu.
Wah, oh iya, jadikan dirimu, kalau jadi superhero tuh ini, Goldman gitu ya. Jadilah orang yang emas. Emas itu dicari. Gitu. Kalau engkau cakap, kalau engkau punya sesuatu di dalam hidupmu, yang pada waktu kamu ada di situ, orang itu terbangun, orang itu menjadi kehadiranmu membawa dampak dalam kehidupan, maka engkau adalah seorang yang punya kualitas emas, dan itu pasti dicari. Jadi mari sekali lagi tadi saya berkata bahwa ini saya bukan mau sharing tentang metode-metode mengelola keuangan, tetapi lebih ke arah ke filosofinya, termasuk nanti pada waktu kita membuat budget, mari pikirkan. Apakah budget-budget yang kita buat itu budget-budget yang membuat diri kita semakin cakap, semakin ahli dalam sesuatu. Itu yang perlu kita pikir. Ajarkan anak-anak kita untuk mereka pikirkan bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang cakap. Saya ingat sekali pada waktu menjelang remaja, anak kami sudah waktunya memiliki gadget, memiliki HP. Dan pada waktu itu memang dia agak terlambat dari anak-anak yang lain, kurang lebih umur 12 dia baru pegang HP. Karena ya dia sendiri juga tidak mau karena merasa tidak terlalu perlu. Dan pada waktu HP itu diberikan, saya mengingatkan dia. Saya katakan, ingat bahwa berkat Tuhan itu adalah fasilitas Tuhan untuk mengembangkan hidup kita. Ya, selain itu menjadi berkat bagi orang lain, juga berkat itu harus engkau pakai untuk bisa mengembangkan dirimu. Artinya, kalau engkau memiliki handphone, maka handphone itu harus adalah handphone yang pintar, maka handphone yang pintar itu juga harus memintarkan kamu. Gitu ya. Jadi itu perjanjian kami. Jadi di rumah kami tidak punya screen time, waktu screen kapan kamu boleh pakai, enggak. Dia bebas melakukan apa saja. Rule-nya cuma satu, kalau papi sama mami panggil, kamu segera datang, itu aja gitu ya. Tapi sisanya kamu atur sendiri dengan memahami bahwa handphone itu adalah berkat dari Tuhan, kita bisa beli, kamu beli yang cukup bagus, buatlah alat itu untuk kembangkan dirimu. Dan dia mulai pakai, dia waktu itu suka Pinterest, ya karena orangnya suka craft begitu ya. Dia, bagus ya Pi ya, di Pinterest ini banyak sekali, lalu dia bisa bikin macam-macam kegiatan. Dia sekarang bisa buat crochet itu rajutan itu ya. Sampai satu kali saya kaget juga, dia bikin crochet bentuknya tas begitu dan dijual bisa laku 200.000. Wah dia pegang uang itu bangga sekali dia, wah aku dapat uang gitu. Mengembangkan dirinya. Jadi handphonenya jangan cuma untuk nonton-nonton dan segala macam. Satu kali waktu dia kelas 3 SMP, coba kami challenge. Wah, coba ya, apalagi ya untuk challenge dia ya. Berani nggak kamu jualan toko online? Waduh, ya tentunya pakai mamahnya ya ininya kayak KTP dan segala macam. Lalu dia, jualan apa ya? Buku bekas. Bukumu tuh banyak itu. Dia suka buku, jadi hadiahnya dia yang dia minta selalu buku. Jadi ada banyak buku yang dia nggak pakai, lalu dijual dan lumayan. Hasilnya lumayan, dia mulai belajar, ada customer di situ marah-marah, dia harus bisa jawab customer itu DM dan segala macam. Dicoba, mengembangkan diri. Sampai terakhir dia cukup berbangga hati. Dia jualan buku bekas itu, dia bisa beli tab dari jualan buku itu. Haleluya, papa mamanya tambah seneng, tidak harus beliin. Tapi maksud saya adalah, mari kita juga mengatur budget dan melatih mereka untuk memikirkan bahwa kalau mereka dapat berkat dari Tuhan, mereka bisa mengelola keuangan dan harta itu untuk menjadikan kecakapan hidup. Ya, di rumah dia jual, dia ambil barang-barang nggak kepake. Satu kali saya harus pakai dress code baju saya kan, kalau kita pelayanan kan ada aku lihat papi jarang pakai baju itu karena bajunya tuh warnanya pink. Ya saya nggak suka pakai warna pink kan begitu ya. Tapi waktu itu pilihan warna pink aja aku punya. Saya cari ternyata ada di toko online-nya dia. Sudah dipajang di toko online-nya dia. Saya bilang belum laku toh, papi pinjam dulu ya. Saya ambil di stoknya, saya pakai dulu baru saya kembalikan. Ya melatih. Jadi minta maaf, saya setuju. Jangan cuma ngandalin keberuntungan. Enggak. Ya, orang yang Anda lihat beruntung itu pasti ada kerja kerasnya. Cuman kita lihat, wah dia beruntung. Enggak, semua itu kerja keras. Jadi kelola diri, ini ukuran Alkitab. Keuangan yang sehat adalah keuangan itu dilarikan kepada kecakapan hidup. Apakah kau seorang yang cakap? Alkitab katakan, orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Anak muda, ingat jadikan dirimu emas. Oke? Ini ukuran yang pertama, saya enggak mau panjang-panjang di sini. Ya. Cukup yang kedua. C yang pertama tadi apa? Cakap, sama-sama cakap. C yang kedua, cukup.
Ya, cukup. Menarik. Satu kali di dalam Alkitab kita ada bagian yang dituliskan di dalam Amsal yang pasal yang ke-30 ayat 8 sampai 9. Yang menulis ini namanya Agur bin Yake. Tidak ada yang tahu, hanya satu pasal ini sajalah Agur bin Yake itu dicatat. Dan ada menduga Agur bin Yake itu adalah Salomo, tetapi kalau melihat gaya tulisannya rasanya bukan. Ya, sangat sulit ini diakui adalah Amsalnya Salomo. Kemungkinan besar Agur bin Yake ini adalah nama samaran yang kutipan-kutipannya, yang kata-katanya itu kata-kata yang viral pada waktu itu. Sekarang kalau kita lihat di Instagram itu kan banyak ya viral-viral kata-kata, kita pagi-pagi kan pasti kirim-kirim kata-kata penguatan, kata-kata positif. Dan kemungkinan ini menjadi kata-kata yang waktu itu sangat-sangat dihargai, ini yang viral. Sehingga atas seizin Roh Kudus yang mengilhami penulis Alkitab, maka ini dikompilasi, dikumpulkan menjadi bagian dalam kitab Amsalnya orang Yahudi. Ya. Maka muncullah itu. Dan apa isinya? Isinya menarik. Ya. Penulis ini katakan, jangan berikan kepadaku apa? Kemiskinan. Siapa yang tidak mau miskin? Loh, halo? Siapa tidak mau miskin? Setuju ya berarti ya? Setuju ya? Semua setuju yang ini. Tetapi perhatikan kalimat yang kedua. Jangan berikan kepadaku kekayaan. Siapa yang tidak mau kaya? Yang dia. Halo? Nah, Agur ini katakan, aku tidak mau miskin, aku tidak mau kaya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya aku mau cukup-cukup saja, nggak mau kaya, nggak mau miskin. Kenapa? Karena dalam kebijaksanaannya, ketika dia melihat kehidupan ini dari pengalaman hidupnya, dia melihat orang yang kaya itu cenderung lupa sama Tuhan. Jadi kalau ada orang kaya masih cinta Tuhan itu luar biasa. Dan tapi ekstrim sebaliknya, ada orang yang miskin itu jatuhnya ini dikatakan di situ. Dia akan mencuri, ya, dan kemudian itu akan mencemarkan nama Allah. Nah, alih-alih aku kaya dan kemudian melupakan Tuhan, alih-alih aku kaya dan aku sombong, alih-alih aku miskin dan kemudian aku mencemarkan nama Tuhan, aku cukup saja. Ya, prinsip hidup cukup. Ya, siapa yang setuju? Hidup kita cukup saja. Tunggu dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Karena ada masalah selanjutnya. Masalahnya adalah ini. Secara alami kita itu cenderung mengonsumsi lebih banyak, bukan lebih sedikit. Betul. Ya kan? Apalagi itu sesuatu yang enak. Kita lagi makan gitu, rasanya pengen tambah. Sulit untuk berkata cukup. Ya. Saya mau kenalkan Bapak Ibu saudara sekalian sama seorang laki-laki. Nih laki-laki itu, wah. Kalau lihat dari mukanya kira-kira pekerjaannya apa? Filsuf. Dia seorang pemikir, dia tulis buku-buku filsafat. Namanya ini, Dediro, namanya Dediro. Orang-orang ya Dediro. Ya, dia pekerjaannya filsafat, dia nulis buku-buku yang mengajak berpikir. Tetapi seperti hari ini, buku filsafat itu sulit laku, keuntungannya nggak banyak. Maka Dediro ini, lihat aja, jasnya atau jubahnya dari dulu ya begini terus, jubah yang lusuh. Tapi Dediro tidak ambil pusing, dia merasa cukup dengan itu. Rumahnya sederhana, dia cukup dengan itu. Di meja itulah dia menuliskan buku dan dia cukup dengan itu. Tapi satu kali dia punya masalah, dia tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Karena uangnya nggak ada, nggak cukup. Masalahnya didengarkan oleh ratu, karena ratu ini fans beratnya dari Dediro. Dediro ini ngomong-ngomong salah satu penulis ensiklopedi. Bayangkan zaman itu tidak ada ChatGPT, tapi dia bisa mengumpulkan semua ilmu pengetahuan, dibikin ensiklopedi. Ini orang hebat, tapi tidak punya uang. Gitu ya. Nah, ratu menolong dia, sang ratu katakan, aku beli perpustakaanmu, buku-bukumu tak beli semua, kamu tak kasih uang lebih banyak dari itu. Bersukacitalah Dediro. Dengan uangnya yang banyak itu, akhirnya dia bisa menikahkan anaknya. Tapi setelah dia selesai mau pernikahan itu, dia lihat, jubahku kok tidak pantas ya. Maka dia memutuskan dia pergi ke toko jubah dan akhirnya singkat cerita dia mengganti jubahnya itu menjadi jubah merah yang sangat bagus. Yeah. Bagus, indah. Dia bawa kemana, wah dia biasanya dia kalau jalan nunduk sambil baca buku, sekarang dia jalannya agak tegak sih gitu ya.
Yang jadi masalah adalah dengan jubah merahnya itu pada waktu dia pulang ke rumahnya, dia injakkan kaki ke apa itu namanya karpetnya itu, dia lihat loh warnanya kok orang Jawa bilang jomplang ya. Yang ini merah bagus, yang ini bulak. Ya tahu bulak ya, tahu ya. Maka dia pikir, wah ini karpetnya nggak enak ini. Wah sudah, lalu dia pergi ke toko karpet, dia ganti dengan karpet yang baru. Setelah karpet itu datang, dia senang, wah bagus ini. Kemudian dia duduk di kursinya itu. Pada waktu dia duduk di kursi yang sudah lebih dari 30 tahun dia duduki dan tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba kursi itu terasa sakit, aduh kok nggak enak nih. Wah nggak enak nih kursinya, nggak cocok dengan karpetnya, nggak cocok dengan jubahku. Maka dia pergi, dia beli kursi. Dia ganti semua dengan karpet dan kursi yang baru. Lalu dia mulai duduk dan dia mulai belajar, dia bikin lagi, dia tulis buku dan segala macam. Ini lampu kok peteng ya, lampunya kok gak kurang terang ya, ini harus diganti LED ya. Zaman itu belum ada LED sih ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ganti semua ruangan itu dengan uang yang dia punya itu. Rumah Dediro pun berubah jadi seperti ini. Ya. Dari sinilah terkenal satu teori yang bernama jubah Dediro. Atau juga yang dikenal dengan yang namanya spiral atau efek Dediro. Apa itu efek Dediro? Efek Dediro itu menyatakan bahwa mendapatkan barang baru seringkali menciptakan spiral konsumsi yang membuat Anda membeli lebih banyak barang baru. Akibatnya kita akhirnya membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah kita butuhkan untuk merasa bahagia atau puas. Seringkali pada waktu kita ngomong sama anak-anak, kamu harus bedakan antara yang namanya keinginan dan kebutuhan. Saya mau kasih tahu, sulit Pak. Kalau dari teori ini tidak bisa. Kenapa? Karena yang disebut dengan spiral kebutuhan itu sepertinya di awal kita butuh. Dan tiba-tiba kita merasa butuh lebih lagi, kita merasa butuh, kita merasa lebih butuh. Itu spiral dari kecil. Dari jubah, ganti, dari karpet, meja, dan segala macam berubah semua. Sudah sulit dipilah mana yang betul-betul kebutuhan atau tidak. Ya. Teman saya berpikir, ini kalau nonton televisi 65 inch, ini ada satu merek yang murah ini. Wah, dibelilah TV 65 inch, dipasang di ruang tamunya, jebret. Wah, 65 inch gede kan? 65 inch seberapa ya? Besar lah, pokoknya besar itu. Wah, lalu itu bisa 4K, warnanya, keren. Pada waktu nonton televisi 4K gitu namanya. Terus lihat, sofanya kok terlalu tegak ya. Sofanya kok kurang nyaman ya. Apa yang terjadi? Minggu depannya sofa itu sudah menjadi yang baru. Yang bisa ditarik, bisa buat tidur. Enak nonton. Enak. Terus lihat, wah ini TV-nya sudah begini tapi kalau layarnya bagus tapi kok suaranya kok kecil ya. Apa yang terjadi? Soundbar-nya diganti. Betul? Apakah tadi dia perlu sofa sebelumnya? Enggak, tapi jadi perlu sofa, perlu soundbar. Lalu tiba-tiba bapak-bapak yang suka main PS itu selama ini pakai PS4 cukup gitu. Waduh layarnya sudah 65 inch, ini soundbarnya udah dum, harusnya ganti. Belilah PS5, haleluya. Sulit untuk berkata, cukup. Gitu. Kalau nggak percaya kita bikin PR ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian pulang dari tempat ini, pulang ke rumah, tolong dicek itu. Lemari pakaian atau dicek tuh barang-barang itu. Coba PR-nya begini, dalam 1 tahun terakhir ini barang apa yang Anda sudah beli tapi Anda baru pakai hanya 1 atau 2 kali. Coba diperhatikan, ayo perhatikan. Ya. Nanti Anda akan lihat, loh ini aku beli ini ya, kapan ya aku belinya? Ada yang lupa kapan belinya. Saya mau tanya, tolong jawab dengan cepat ya. Tolong jawab dengan cepat. Siapa menurut Anda yang lebih suka belanja? Suami atau istri? Halo? Istri katanya. Sekali lagi ya. Siapa yang suka belanja? Suami atau istri? Iya. Suami-suami pada enggak mau ngaku. Karena suami itu kalau beli enggak kayak istri. Kalau istri kan belinya kecil-kecil. Ya, wah, baju, banyak. Kalau suami belinya tadi langsung soundbar, televisi gede gitu. Ya. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan, makanya Paulus dengan apik sekali, dia memberikan prinsip berkat yang luar biasa.
Dia katakan, Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Artinya apa? Paulus sudah ngomong, yang pertama, Paulus mau menekankan begini, berkat Tuhan itu melimpah tak terbatas. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah engkau mengecilkan kuasa Tuhan, jangan pernah engkau mengecilkan berkatnya. Tuhan tak terbatas, dia pemilik langit dan bumi. Dia menciptakan bumi hanya dengan berkata, jadilah matahari, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan. Dia sumber berkat yang melimpah. Terlalu kecil kadang-kadang apa yang kita butuhkan di mata Tuhan. Tetapi perhatikan, Paulus katakan di situ, supaya kamu berkecukupan, bukan berkelebihan. Kadang-kadang kita dibalik ya. Kita mintanya yang minta lebih-lebih. Untuk aku kurang. Kita susah ngomong cukup. Tapi kalau ngasih orang lain, kita ngomong cukuplah, sudahlah, dia cukuplah. Paulus kebalik tuh. Paulus untuk dirinya katakan cukup. Tapi untuk memberi, aku mau ngasih lebih lagi. Wow, luar biasa. Dia bisa katakan, aku cukup dengan apa yang kau punya ini. Cukup. Tapi dia mikirin apa yang dari hidupnya itu bisa dia lebih kasihkan kepada orang lain. Artinya, Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Korintus ini, kita hanya bisa menampung berkat itu secukupnya. Berkat Tuhan itu memang tak terbatas, tapi kita tuh nampungnya cuma dengan 2 tangan ini aja, nggak bisa lebih dari itu. Berkat itu ada porsinya. Kalau kayak orang makan, kita tuh makan ya sudah ada kapasitasnya ya lambung kita itu. Seenak-enaknya steak. Kita makan, kalau kita makan lebih dari porsi kita, yang jadi adalah rasa pahit. Asam lambung naik, tenggorokan jadi pahit. Sudah tidak jadi enak lagi. Itulah yang Paulus ajarkan. Sadarilah berkat itu ada porsinya. Kita tidak bisa ambil semua, tidak bisa. Berkat itu ada porsinya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar ini. Keuangan yang sehat adalah ketika kita bisa berkata, cukup. Termasuk pada waktu kita membuat budget. Seringkali kita bikin budget atau perencanaan itu membuat perencanaan supaya kita jadi lebih hebat, lebih mendapatkan banyak. Pernahkah kita memikirkan bagaimana kita mengatur budget dengan satu tujuan untuk kita bisa berkata cukup di dalam hidup ini? Karena berkat ada porsinya. Lebih dari itu rasanya pahit. Jangan heran ada orang yang punya banyak hal dalam hidupnya, tapi sepertinya hidupnya pahit. Tidak bisa menikmati hidup. Karena tidak sadar bahwa berkat itu ya porsinya cuma itu. Tidak bisa lebih dari itu. Itu prinsip. Jadi uang kita sehat, keuangan kita sehat. Yang pertama, cakap. Ya. Yang kedua, ukurannya cukup. Apakah kita bisa berkata cukup? Nah yang ketiga ini menarik. Yang ketiga adalah limpahkan ini. Limpahkan berkat kepada yang membutuhkan. Cakap, ya, keuangan, harta kita untuk membuat kita semakin cakap dalam hidup ini. Tetapi ingat, berkat ada porsinya. Berkatalah cukup dengan apa yang Tuhan sediakan. Tetapi yang ketiga ini yang penting juga. Limpahkan berkat Tuhan yang melimpah itu kepada yang membutuhkan. Tadi saya katakan berkat Tuhan itu melimpah, tidak bisa kita tampung. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah mengalirkannya kepada orang lain. Supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini ada satu prinsip yang menarik. Kemudian Paulus menuliskan di ayat 9, ayat 10 sampai 11. Ini prinsip yang sederhana, tapi kalau kita paham ini, hidup kita akan bahagia. Saya percaya itu. Dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan rasa syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya berdoa, jemaat MDC menjadi yang seperti Paulus katakan ini. Orang yang lihat jemaat MDC akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, ada orang baik kayak gini ya, yang mau memberi, melimpahkan berkatnya kepadaku. Ya, bukan kalau kita datang di antara komunitas orang-orang langsung ngomong, dia datang, kita menjauh. Orang itu, mencekno orang itu ya. Tapi kalau orang ketemu kita, aku bersyukur boleh mengenal dia. Kenapa? Karena dia tahu prinsip. Orang itu tahu prinsip. Prinsipnya begini, berkat itu selalu datang dalam 2 bentuk.
Tuhan memberkati engkau dengan saya datang dalam dua bentuk. Yang satu dalam bentuk benih untuk ditabur. Katakan sama-sama, benih untuk ditabur. Tapi yang kedua, berkat itu datang dalam bentuk roti untuk dimakan. Apa? Roti untuk dimakan, oke? Apa tadi yang pertama? Benih untuk dimakan. Yang kedua, roti untuk dimakan. Artinya apa? Pada waktu kita sudah bekerja dengan cakap, kita bisa mencukupkan diri, kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya. Bentuknya roti itu tadi untuk apa, Bapak Ibu Saudara kalian? Berkat yang disebut dengan roti untuk dimakan itu artinya berkat Tuhan itu untuk dinikmati. Kapan lagi khotbah sambil makan roti? Untuk dimakan. Tapi setahu saya ada banyak orang yang kok diberkati Tuhan tuh rotinya disimpan. Simpen. Jangan disimpan. Itu yang orang bilang namanya apa? Pahit. Saya mau tanya, kalau rotinya disimpan, tadi apa? Busuk. Berkat Tuhan yang harusnya kita nikmati, kita makan. Enak, coklatnya enak juga ya ini ya. Anda lapar ya? Mau berbagi? Tapi itu, kita kalau dikasih roti diberkati Tuhan, makan, nikmatilah. Ya. Saya sekarang tuh banyak kumpul sama anak muda tuh, banyak yang protes. Aduh, aku tuh punya papa sama mama tuh cek pelitnya gak betul ya. Loh iya lah, iya. Aduh, dia tuh uangnya tuh pastinya tuh gak bakal habis. Sudah percaya aku. Tapi cek pelitnya minta ampun. Itu seperti orang rotinya itu disimpan, rotinya jadi busuk. Tapi roti untuk dimakan. Nikmatilah berkat Tuhan. Kalau saudara ada budget pergi mau healing, pergilah healing. Tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi ingat, ada berkat itu datangnya dalam bentuk ini. Apa? Benih yang harus ditabur. Benih yang ditabur artinya harus apa? Nah, kalau benih yang ditabur, maka benih itu harus ditabur. Tapi saya mau kasih tahu, saya berharap ini tidak menyindir Anda. Karena saya percaya itu tidak ada di sini. Tapi ada orang yang tidak cuma rotinya yang dimakan, benihnya dimakan juga. Halo? 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 Pernah ketemu orang seperti itu? Ya? Dia sudah cukup dengan roti yang Tuhan berikan. Dia sudah makan. Tapi dia merasa gak cukup rotinya. Kurang. Dan akhirnya benih yang harusnya ditabur itu, benih itu dimakan juga. Saya mau tanya, apa yang terjadi dengan orang yang makan benih? Dulu waktu kecil, Pak saya sedang makan semangka itu, orang tua katakan, hati-hati, mbok saya di rumah itu, hati-hati nyo, itu nanti kalau bawa makan bijinya bawa masuk itu nanti tukul di kepala bilang gitu. Hati-hati ya, karena benih itu bisa bertumbuh. Saya enggak pernah kemasukan biji, makanya enggak tumbuh di kepala saya. Ya. Tapi itulah kehidupan. Tuhan itu sudah adil. Tuhan berkati, berkatnya melimpah. Engkau bisa nikmati roti itu, makanlah roti itu, nikmati. Tuhan tidak akan biarkan engkau kelaparan. Berkatnya pasti ada dalam hidupmu. Nikmati, tapi Tuhan juga berkat yang kedua datangnya dalam benih yang ditabur. Kalau itu ditabur, taburlah, jangan engkau makan. Makanya kenapa ada banyak masalah dalam hidup kita, kita sakit. Dalam keuangan kita sakit. Kenapa? Karena kita salah memperlakukan berkat Tuhan ini. Rotinya sudah kita makan dan kita tidak cukup, kita tidak puas, kita makan benih yang harusnya kita tabur. Oleh sebab itu prinsip yang kedua ini penting, limpahkanlah berkat itu. Artinya dalam hidup ini Paulus sedang mengajari kita ini dilimpahi untuk melimpahkan, meneruskan, membagikan berkat tak terbatas itu kepada orang lain. Kalau saudara, mungkin Anda seorang pekerja, seorang profesional, tiba-tiba gaji Anda naik. Kadang-kadang kita perlu memikirkan, Tuhan gajiku dinaikkan, aku cukup sebenarnya dengan hidupku ini. Atau jangan-jangan itu sisanya itu adalah, kelebihannya itu adalah benih untuk ditabur. Siapa Tuhan yang aku perlu berkati? Itu cara berpikir yang Paulus sedang ajarkan. Mengerti berkat itu datangnya sebagai roti yang bisa dinikmati, dimakan. Tapi itu cukup. Dan harus ada benih yang ditabur. Saya berharap ini menolong Anda. Roti untuk sepertinya harus ditambah lagi. Roti untuk
Nah, jangan yang pelit, kalau tadi yang suka belanja katanya istri atau suami. Kalau yang pelit biasanya suami atau istri? Oh, enggak ada yang ngomong. Tapi ada yang benih untuk ditabur. Taburlah itu. Makanya inilah ukuran yang ketiga yang perlu kita ingat. Ya, saya cepat saja yang terakhir. Kalau tadi kita bisa mengelola keuangan kita untuk menjadi seorang yang cakap. Tuhan berkati melalui pekerjaan kita. Tapi kita juga bisa belajar cukup. Roti yang Tuhan sediakan, makan saja, cukup Tuhan. Tapi kita juga bisa melimpahkan berkat Tuhan itu sebagai benih yang ditabur dalam kehidupan orang sekitar kita. Tapi Alkitab juga mengajarkan hal yang penting. Keuangan yang sehat adalah keuangan yang diarahkan untuk terlibat di dalam misi Tuhan. 2000 tahun yang lalu, gereja lahir di masa Pentakosta. Gereja lahir bukan asal mendirikan gedung, organisasi, bukan. Tapi Tuhan punya misi. Misi yang pertama adalah koinonia, persekutuan. Orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan ini bersekutu, saling menguatkan, saling membangun, menjadi orang-orang mencintai Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam karakter Yesus. Itu koinonia, itu bersekutu. Tapi gereja juga ada untuk melakukan diakonia, pelayanan kasih. Gereja harus hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Kalau boleh, saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Anda adalah orang-orang yang generous. Jemaat MDC jemaat yang generous. Saya ingat pada waktu masa-masa COVID. Pada waktu itu begitu kesulitan. Orang berat. Pada waktu itu Pak Andreas minta saya untuk menjadi salah satu koordinator dari MDC Care. Untuk memperhatikan mereka-mereka yang terdampak COVID. Anda luar biasa. Semua berebut. Apa ya? Aku bisa masak, aku bisa kasih makanan, aku punya ini semua. Anda luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat Anda semua. Terlibat di dalam pelayanan diakonia. Tidak boleh ada orang yang kekurangan di gereja. Ya, semua harus terlibat menolong. Tetapi gereja juga ada untuk marturia, untuk pekabaran Injil, ya, memberitakan Injil. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika gereja lahir dengan misi ini, dan kita menyadari bahwa gereja itu adalah kita, maka kita perlu terlibat, khususnya di dalam persembahan. Oleh sebab itu, bila hari ini secara singkat kita belajar bersama-sama. Persembahan yang kita berikan tiap minggu, semua itu tujuannya harus kepada misi Tuhan. Untuk koinonia, untuk diakonia, dan untuk marturia. Jelas sekali, jelas sekali. Itu bukan hanya persembahan karena aku datang ke kewajiban, tidak. Semua itu dikelola dengan baik di dalam gereja supaya misi Tuhan itu terjadi. Dan yang Alkitab katakan adalah ketika kita mau terlibat di dalam pekerjaan misi Tuhan, maka sebenarnya itulah cara kita untuk juga meyakini bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Inilah ukuran kesehatan finansial yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Cakap. Yang kedua, cukup. Yang ketiga, limpahkan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, terlibat dalam misi Tuhan. Apakah ini mudah dipahami? Ya, saya berharap ini menolong kita supaya kita punya keuangan yang sehat dan ajarkanlah itu kepada generasi yang kemudian, kepada anak-anak kita. Tapi saya mau tutup dengan kembali kepada kutipan viral Agur bin Yake di dalam Mazmur 30 ayat 8-9. Agur begitu ketakutan. Dia menolak untuk jadi miskin. Which is, kita setuju dengan itu. Tapi dia juga menolak untuk jadi kaya. Lalu apa sikap kita hari ini? Apakah kita akan mengambil sikap yang sama? Puji Tuhan, Yesus datang untuk menyempurnakan itu. Karyanya di kayu salib menyempurnakan satu pandangan yang baru yang kita bisa ambil. Dan Paulus justru memberikan satu pandangan yang luar biasa ketika dia berkata di dalam Filipi 4 ayat 12. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dia katakan begini, aku sudah mengalami hidup serba kekurangan. Paulus pernah kekurangan. Apa yang disebut kekurangan, dia pernah mengalami. Dan juga hidup dengan berkelebihan. Bahkan pada waktu dia menjadi seorang ahli Farisi, dia orang yang sangat berlebih. Orang ahli Farisi pada waktu itu punya segalanya, punya pengaruh, punya harta banyak. Dia pernah mengalami itu. Dan dia tidak takut untuk jadi kurang. Dia tidak takut untuk jadi miskin, tapi dia tidak takut juga untuk jadi kaya. Kalau Tuhan izinkan dia jadi kaya, dia siap. Tidak seperti Agur. Untuk pada waktu dia mau miskin pun, dia siap. Karena dia katakan,
Aku sudah mengetahui rahasia untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun. Kalau aku harus makmur, aku harus miskin, aku siap. Karena aku tahu rahasianya. Kalau aku menghadapi keadaan mewah, aku berkekurangan, aku siap. Aku tahu rahasianya. Apa rahasianya? Ayat yang ke-13, Paulus menuliskan demikian. Dia katakan, di dalam segala perkara, iya ini rahasianya. Dapat kutanggung, cakap aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini rahasianya. Ya, seringkali ayat ini dipakai segala perkara itu bicara tentang kondisi pada waktu kita down, lemah. Tapi Paulus sedang membahas ayat 12. Segala perkara itu artinya segala keadaan. Bahkan pada waktu tadi yang ditakuti orang itu loh, kalau aku miskin, aku jadi melecehkan Tuhan. Tetapi kalau aku kaya, aku jadi menolak Tuhan. Aku sombong. Tapi Paulus katakan, dalam segala keadaan, baik miskin maupun kaya, aku tahu rahasianya. Ada Tuhan yang akan menolong aku, memberikan kekuatan padaku. Kekuatan apa? Kekuatan itu bicara tentang Paulus dapat bersikap benar dalam semua keadaan. Waktu dia sombong, waktu dia kaya, dia tidak menjadi sombong. Pada waktu dia miskin, dia tidak berputus asa. Dia tidak takut dengan keadaannya. Dia siap jadi kaya, dia juga siap jadi miskin. Karena dia tahu ada Tuhan yang akan menguatkan dia. Dia tidak akan kehilangan harapan walaupun dia harus menghadapi problem finansial di dalam pelayanannya. Dia juga dikuatkan, dia dapat berkata cukup dan tak dikuasai ketamakan. Tadi efek De Niro, aku bisa berkata cukup, enough is enough. Banyak orang yang hidupnya bermasalah karena dia bisa berkata cukup. Dan Tuhan akan menolong dengan kekuatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kekuatan itu bicara dia dapat menggunakan harta itu untuk dilimpahkan menjadi berkat bagi orang lain dan terlibat dalam misi Tuhan. Ini rahasianya. Ya. Kita tidak perlu seperti Agur yang ini jangan diperdebatkan lagi, tidak boleh kaya, ikut Tuhan tidak boleh kaya. Atau sebaliknya, ikut Tuhan harus miskin. Tidak, kita tidak mengajarkan teologi kekayaan atau teologi kemiskinan, tidak. Tapi kita mengajarkan teologi kecukupan di dalam Tuhan yang menyediakan kekuatan. Apapun yang sedang kau alami hari ini, keadaan apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan akan menolong engkau. Yang kaya tidak akan menjadi sombong, yang miskin tidak akan kehilangan harapan. Amin. Dan di situ dikatakan kekuatan itu disediakan ini di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam nama Yesus. Pribadi yang begitu kaya, pribadi yang begitu memiliki segala sesuatu. Tapi dengan kesadaran sebagai bentuk kasih karunia-Nya, Yesus menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Kalau hari ini kita bisa ada sampai hari ini, kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang punya segala sesuatu. Itu bicara tentang harta, uang atau apapun yang kita miliki, resource yang kita miliki. Itu semuanya semata-mata karena kasih karunia Yesus. Yang Dia merelakan dirinya untuk jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Dan kekuatan itulah yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Amin. Orang yang mau keuangannya sehat adalah orang yang menyadari Yesus sudah pernah menjadi miskin untuk membuat engkau kaya. Dan Yesus yang sama itulah Yesus yang menyertai kehidupanmu sampai hari ini. Oleh sebab itu, kalau engkau sedang memiliki banyak kelebihan, ingat, taburlah itu. Ingat, berikan itu, persembahkanlah itu kepada pekerjaan Yesus yang harus dinyatakan di dunia ini. Tetapi kalau hari ini engkau datang dengan problem, katakan, Pak Pendeta, aku hari ini sedang punya masalah finansial, aku sudah berusaha. Tetapi aku sedang terbelit dengan banyak hal yang membuat aku tidak bisa berpikir untuk masa depanku. Ingat, Dia miskin supaya engkau jadi kaya. Yesus yang sama akan menemani kehidupanmu. Yesus yang sama yang akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Dia akan membuka jalan-jalan bagi hidupmu. Sehingga akan melihat Dia bertanggung jawab di dalam kehidupan. Amin. Hari ini engkau sedang hadapi masalah pergumulan bisnis dan finansial, apapun juga. Datang kepada Tuhan. Dia berjanji menyediakan kekuatan dalam kehidupanmu. Amin. Saya
akan tutup dengan cara yang berbeda. Saya akan berdoa bagi Anda pada pagi hari ini. Berdoa cepat saja supaya Anda menangkap prinsip tentang keuangan ini dan melihat bahwa pusat dari keuangan yang sehat adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang harus engkau tinggikan di dalam kehidupanmu. Gunakan semua yang kau punya itu untuk melayani Dia. Tapi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara juga datang dengan pergumulan, khususnya pergumulan keuangan dan finansial, saya tidak akan mendoakan Anda dengan mengajak Anda untuk menyembah Tuhan. Tapi saya akan berdoa melalui presentasi nanti yang akan dilakukan oleh anak-anak kecil, anak-anak bayi kita. Anak-anak bayi kita akan presentasikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Tuhan di dalam kapal hidup kita masing-masing. Saya berdoa, walaupun sepertinya itu nanti lucu, sepertinya itu nanti agak kacau-kacau sedikit, karena anak kecil kita harus maklumi, tetapi semua pesan itu masuk ke dalam hati Anda semua. Biar engkau menyadari, Yesuslah sumber kehidupanmu. Christ is enough for you.